Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang kemustahilan. Bagaimana kita bisa untuk mendapatkan kemustahilan dari Allah, berjalan dalam kemustahilan itu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu, untuk mengenal akan setiap cara-Mu yang tak terduga, bagaimana kami peroleh kemustahilan itu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa, urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap pendengar Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin berada di rumah, di pekerjaan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang campur tangan untuk mengurapi mereka ya Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang berasal dari Matius 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu suruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa jauh dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, membangun dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita baca Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi kita bisa melihat beberapa tokoh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di bagaimana mereka mengalami kemustahilan itu. Seperti Yusuf, kita melihat Yusuf adalah seorang yang biasa Bapak Ibu. Dia adalah seorang gembala kambing domba yang kemudian diangkat oleh Tuhan menjadi seorang penguasa di Mesir. Itu sebuah kemustahilan yang luar biasa. Bagaimana mungkin seorang yang tadinya hanya seorang anak biasa, yang mungkin menggembalakan kambing domba ayahnya, tetapi kemudian diangkat oleh Tuhan untuk menjadi penguasa Mesir. Wow, itu luar biasa. Impossible. Itu sangat luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian kita bisa melihat Elia, seorang nabi yang berada di tepi sungai Kerit, yang saat itu Tuhan memerintahkan burung gagak untuk membawakan makanan kepada Elia pada waktu pagi dan petang berupa roti dan daging. Wow, itu sesuatu yang betul-betul impossible, di mana burung gagak ini bisa membawakan makanan kepada Elia. Jadi Tuhan itu bisa melakukan kemustahilan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu caranya. Kita harus tahu bagaimana untuk memperoleh kemustahilan itu. Kita juga bisa melihat seorang tokoh yang bernama Naaman yang memiliki penyakit kusta, yang kemudian pada saat itu dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, sehingga saat itu sembuhlah, tahirlah kustanya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kemudian kita bisa juga melihat bagaimana kehidupan dari seorang wanita yang bernama Hana, yang tadinya tidak bisa punya anak Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ketika dia berdoa kepada Allah, wow, impossible, kemudian Tuhan mengabulkan doanya. Saat itulah dia mengandung dan memperoleh anak yang diberi nama Samuel. Jadi kita harus tahu bagaimana untuk memperoleh kemustahilan itu dari Allah.
pada hari ini saya ingin membawakan sebuah tema, yaitu berjalan dan hidup dalam kemustahilan. Ya, berkenan dengan Yesus sendiri sebagai pembuat kemustahilan. Bagaimana hidup itu, hidup yang mengalami kemustahilan, Bapak Ibu? Itu yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kita harus hidup dalam menghidupi namanya kehidupan doa. Kenapa? Kita harus membangun kehidupan doa itu dalam kehidupan kita. Karena di dalam doa-doa inilah bisa menembus namanya batas kemustahilan. Ketika kita berdoa kepada Allah yang disertai dengan merendahkan diri, disertai dengan takut akan Tuhan, saat itulah Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus membangun kehidupan doa? Bukan hanya kita mengalami kemustahilan, tetapi itu mengubah cara berpikir kita menjadi lebih baik. Karena dengan berdoa, itu akan membuat kepekaan rohani kita menjadi lebih baik, lebih sehat. Kita akan lebih disiplin secara rohani. Karena dengan berdoa, kita akan lebih mengenal kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena dengan berdoa, Bapak Ibu, kita bisa lebih merendahkan diri. Itu bisa mengubah karakter kita menjadi lebih merendahkan diri, menjadi lebih intim dengan Allah, menjadi lebih konsisten untuk menjaga kehidupan schedule doa kita dengan Tuhan, ajang pemberesan kita dengan Allah. Jadi doa ini bisa membawa kita kepada perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang mustahil. Dengan doa juga kita bisa untuk melihat pelayanan kita bisa terarah kepada arah yang benar. Doa bisa menurunkan urapan Allah. Doa bisa memberikan kita hikmat. Dengan doa bisa membuka berkat-berkat Allah. Dengan doa juga itu bisa membuat kita memiliki pengharapan, kita sabar, kita tetap tekun di dalam iman kita, membuat kehidupan rohani kita bertumbuh. Dengan doa kita bisa untuk menembus batas kemustahilan. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi doa itu memang sangatlah inti dalam bagaimana kita memperoleh kemustahilan dari Allah. Karena doa ini adalah sentral daripada setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Sebab itu, mulailah kita membangun dengan hubungan yang intim dengan Allah melalui doa. Jagalah kekonsistenan doa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati yang konsisten, Bapak Ibu. Hati yang konsisten yang disertai dengan hati yang patah dan remuk. Hati yang merendahkan diri. Karena Tuhan melihat hati yang merendahkan diri, itu yang Tuhan suka. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya. Oleh karena itu, jika kita mau untuk melihat terjadinya kemustahilan dalam kehidupan kita, kita harus mulai membangun kehidupan doa kita setiap hari. Mungkin kita mulai dari 15 menit, setengah jam, dan setelah itu mungkin kita bisa untuk 1 jam, akan terus berlanjut dan penambahan doa kita akan bertambah. Kemudian bagian yang kedua adalah kita harus percaya kepada Yesus sepenuhnya. Ini yang menjadi poin kedua, ini adalah bagaimana kita mengalami kemustahilan itu adalah percaya kepada Yesus sepenuhnya. Dalam ayat 24, ketika perahu murid-muridnya sudah beberapa jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, kira-kira 3 jam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid Yesus mengalami bahaya, justru Yesus memperlihatkan kemustahilan kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika kita dalam kondisi-kondisi yang terancam dengan nyawa kita, mungkin kita dalam keadaan ekonomi yang sulit, mungkin ada anggota keluarga kita atau kita sendiri yang sudah terbaring di rumah sakit, yang mungkin sudah lama terbaring di rumah sakit, belum sembuh. Tetapi Tuhan bisa melakukan kemustahilan itu apabila kita betul-betul sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi marilah kita percaya kepada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapannya. Kemudian selanjutnya adalah poin yang ketiga adalah hidup yang mengalami kemustahilan itu adalah
kita harus datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Dengan datang kepada Yesus, maka hidup kita itu akan diubahkan. Hidup kita akan betul-betul mengalami kemustahilannya. Di sini ayat 28, lalu Petrus sudah menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi kita bukan hanya percaya, kita juga harus mengambil tindakan iman untuk datang dengan kesungguhan hati kepada Yesus, dengan merendahkan diri, agar kita bisa untuk dipulihkan, mengalami kemustahilan. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang hidupnya mungkin merasa saya jauh dari Tuhan, yang mungkin merasa kenapa saya tidak mengalami kemustahilan, saya tidak mengalami kesembuhan, keadaan ekonomi saya yang tidak pernah berubah, kenapa hidup keluarga saya seperti ini, seperti itu. Tapi hanya satu jawabannya, datanglah kepada Sang Pembuat kemustahilan itu, Yesus Kristus. Tetapi satu hal yang pokok adalah, milikilah hati yang patah dan remuk, karena Tuhan itu menyukai hati yang merendahkan diri. Tuhan itu tidak melihat seberapa besar dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Dia melihat kerendahan hati ketika dia melakukan kemustahilannya. Itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya itu adalah, untuk poin yang keempat adalah, tanpa ada rasa takut dan bimbang. Jadi ketika kita memiliki perasaan yang betul-betul kita melepaskan rasa takut dan bimbang, maka Yesus pun bisa melakukan mujizat itu. Kebimbangan dan ketakutan itulah penghalang terjadinya kemustahilan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita meragukan kuasa Tuhan. Tapi kalau kita tidak meragukan kuasa Tuhan, percayalah, Tuhan akan melakukannya. Jadi kita harus melepaskan segala keegoisan kita, kekerasan hati kita, kita merasa diri kita benar di hadapan Allah. Milikilah hati untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Tanpa kita dipenuhi rasa takut dan bimbang, sehingga pada saat kita datang kepadanya, maka Tuhan akan mudah melakukan kemustahilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hidup yang menyembah Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam penyembahan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di mana ada sebuah penyembahan, maka di situ Tuhan bisa mengerjakan kemustahilannya. Mungkin daerah kita yang mungkin kacau balau, sering terjadi peperangan. Pada saat kita menaikkan pujian penyembahan, Tuhan bisa melakukan kemustahilan, membuat daerah itu damai kembali, membuat bangsa negara kita damai. Kemudian mungkin ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin untuk mengacau balaukan bangsa negara kita. Dengan adanya penyembahan yang kita naikkan, Tuhan bisa membuat kemustahilan itu kembali, digagalkan setiap rancangan-rancangan jahat iblis. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita untuk memberikan sebuah langkah kita kepada Tuhan. Mari kita datang untuk membangun kehidupan doa kita, membangun sebuah kedekatan kita dengan Tuhan. Kita percaya kepadanya, datang kepada Yesus. Kita menghilangkan rasa keegoisan, ketakutan, kebimbangan kita. Kita mulai untuk menjadi sebuah penyembah, pemuji dan dalam roh dan kebenaran. Maka Tuhan akan melakukan kemustahilannya. Satu hal yang saya selalu tekankan di sini, bahwa Tuhan itu melihat hati yang patah dan remuk, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain, patah yang remuk itulah yang Tuhan kehendaki. Marilah kita datang kepada Yesus, membangun hubungan doa kita. Marilah kita untuk selalu memiliki hati yang merendahkan diri di hadapannya. Maka dengan cara yang tak terduga, percayalah, Tuhan akan melakukan kemustahilan itu pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini. Biarlah setiap firman-Mu yang kami sudah dengarkan itu betul-betul menjadi rhema dalam hidup kami, dan kami sungguh-sungguh mengalami kemustahilan-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya setiap firman yang saya sampaikan itu menjadi sebuah rhema, menjadi sebuah berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Dan selalulah untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Amin.